mulai dulu ya materinya ya. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu bagi seorang murid dan juga mengamalkan dan mencari ilmu bagi seorang guru. Sewajarnya kita syukuri bersama meskipun hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena mengapa? Karena itu merupakan bentuk syukur kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali beberapa nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan yang terang-terang saja di sini ya, yaitu nikmat untuk mencari ilmu. Apalagi yang namanya nikmat sehat. Penting enggak nikmat sehat? Penting ya. Oleh sebab itu yuk kita menjaga keistiqomahan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Makanya jangan pernah meninggalkan zikir setelah sholat. Jaga keistiqomahan kita dalam berzikir khususnya setelah sholat. Ya, alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Kenapa? Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir is apa? Remembering to Allah Subhanahu wa taala and feel close to him. Jadi zikir apa di situ? Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Judul yang kita akan dipelajari pada hari ini apa di situ? We will study about Coba jelaskan apa judulnya tadi? Ya, teologi. We will study about theology. Ya, teologi itu apa? How to say teologi in Indonesia? Apa itu teologi? Ilmu kalam. Theology is the study of divinity and all things relate to it. Apa di situ? Ilmu kalam ialah studi pembelajaran tentang ketuhanan. Study of divinity. Artinya apa di situ? Studi pembelajaran tentang ketuhanan. And all things relate to it. Apa itu? Dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Using rational evidence and convincing argument. Apa itu artinya? Dengan menggunakan bukti-bukti yang rasional dan ya dalil-dalil yang meyakinkan. Ini salah satunya misalkan apa? Kita dengan cara tafakur. Apa itu tafakur? Merenung. Apa di situ yang mau direnungi? Tentang proses penciptaan alam. Oleh sebab itu apa di situ? Yang menciptakan alam siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya seperti itu apa di situ? Bukti-bukti yang nyata. Tentang apa di situ? Ilmu tentang teologi. Ya, apa itu teologi tadi? Tentang ilmu kalam. Dan juga apa di situ? Dalil-dalil yang meyakinkan. Apa itu dalil-dalilnya? Sudah ada dalil-dalil itu lengkapnya di dalam Quran dan juga hadis. Yang berkaitan apa di situ? Tentang ilmu ketuhanan. This science is often also called the science of aqaid or the science of usuluddin. Apa itu artinya? Ilmu pengetahuan ini sering juga disebut dengan ilmu aqaid atau ilmu usuluddin. Jadi ilmu tentang kalam di sini apa nak?
disebut juga dengan ilmu aqaid atau ilmu tentang usuluddin. And discusses issues of faith and Islamic creed. Apa itu? Yang membahas tentang persoalan-persoalan keimanan dan akidah Islam. How to say akidah Islam in English? Apa itu? Islamic creed. Ya. How to say persoalan keimanan in English? Apa itu? Issues of faith. Jadi karena ilmu tentang kalam apa di sini? Ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Kalau misalkan kita belajar tentang aqaid, apa itu aslinya? Coba ilmu aqaid itu apa isinya? Ya 20 sifat Allah Subhanahu. Ya 20 sifat yang wajib gitu ya. Wujud, qidam, baqa, muhalafat terus. Jadi termasuk apa di situ? Science of aqaid or usuluddin. Jadi itu dimaksud dengan ilmu aqaid atau ilmu usuluddin. Main material of theology. Jadi materi-materi utama tentang ilmu kalam apa di situ? Divinity. Apa itu divinity? Ketuhanan. Discussion of the form of Allah Subhanahu wa taala, yang membahas tentang tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Allahu nurus samawati wal ardh. Apa itu artinya? Allah cahaya langit dan bumi. Jadi tidak nampak secara zahir seperti makhluknya. Oleh sebab itu apa? Form of Allah Subhanahu wa taala different by form of human being. Jadi wujud Allah Subhanahu wa taala itu apa? Berbeda dengan wujud manusia. Oleh sebab itu apa di situ? Ketuhanan apa di sini? Discussion of the form of Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, his attributes. Apa itu? Perbuatan. Kalau atribut itu apa? Sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah itu ada berapa? Ya 20 yang wajib diketahui. His attribute. What is the meaning of his attribute in Indonesia? Apa itu artinya? Sifat-sifat Allah. And his deed. Apa itu his deed? Perbuatan. Gitu ya. Itu materi yang pertama tentang teologi. The second, prophethood. Apa itu prophethood? Kenabian. Discussion of the apostle. Apa itu? Yang membahas tentang rasul-rasul. Jadi para rasul itu kan ada banyak ya. Itu ya. Revelation. Apa itu revelation? Wahyu. And prophethood. Apa itu prophethood? Dan kenabian. Jadi karena di sini prophet apa di situ menjelaskan tentang para rasul, wahyu dan juga kenabian. Dan prophethood include to theology science ya. Termasuk kepada ilmu tentang teologi. How to see teologi? Ilmu kalam. Selanjutnya the afterlife. Apa itu artinya? Akhirat. Discussion of the last day, yang membahas tentang hari kiamat. Reckoning. Apa itu reckoning? Coba reckoning itu apa? Ya perhitungan. Maksudnya perhitungan apa? Timbangan amal, perhitungan amal. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah sampai pada hari penghitungan amal, semua perbuatan itu ada dua. Yang pertama apa di situ? Good deed. Apa good deed? Perbuatan baik. Yang kedua bad deed. Apa itu bad deed? Perbuatan yang tidak baik. Jadi seperti itu ya. Jadi itu yang ditimbang. The afterlife reward. Apa itu reward? Pahala. Jadi nanti karena setelah
kita ada di akhirat nanti, maka kita mendapatkan apa yang kita lakukan ketika di dunia. Jadi apa itu? Reward. Apa reward? Pahala. And heaven and the hell. Apa artinya? Surga dan neraka. Ya. For people do good deed, he get great reward and heaven. Apa itu? Bagi orang yang melakukan perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan surga. And for the people do bad deed and he get healed. Apa itu artinya? Dan bagi orang yang melakukan kejahatan, maka dia akan mendapatkan neraka. Oleh sebab itu, yuk kita sepantasnya apa di situ menjaga perbuatan-perbuatan kita supaya masih berpegang teguh kepada Islam dan juga iman. Nah, itu yang selanjutnya prophethood. Terus yang selanjutnya creed. Apa itu creed? Akidah. Discussion of faith. Apa itu? Yang membahas tentang keimanan. Islamic creed. Apa itu Islamic creed? Akidah is Islam. And the main teaching of the religion. Apa itu? Dan ajaran pokok-pokok agama dan ajaran-ajaran pokok agama. Nah, jadi kalau akidah itu membahas tentang keimanan. Coba sebutkan rukun iman yang Anda ketahui ada berapa? 6. Satu menggunakan. Please use English and the translate to Indonesia. Apa yang pertama? Iman kepada Allah. How to say? In English, faith in Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang muslim apa di situ beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. We must have faith in Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kita harus punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu merupakan dasar kita dalam beragama Islam. Terus yang selanjutnya apa di situ? Islamic creed yang berkaitan dengan akidah Islam. And the main teachings of the religion. Apa itu? Dan ajaran-ajaran inti dari agama. Itu materi-materi utama tentang teologi ya. Terus yang selanjutnya apa di situ? Function of teologi. Apa itu? Fungsi-fungsi dari teologi. Kita belajar tentang ilmu teologi itu apa? Nah, yang pertama apa di situ? Strengthening and defending Islamic creed. Apa itu? Memperkuat dan juga mempertahankan akidah Islam. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang ilmu ketuhanan apa di situ? Kita memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa di situ mempertahankan tentang akidah Islam. Itu adalah manfaat yang pertama dari kita belajar tentang ilmu kalam. The second, theology help strengthen and defend the faith of Muslim from various attack and doubt. Apa itu? Teologi membantu memperkuat dan juga mempertahankan keimanan muslim. Dari apa di situ? Dari berbagai macam serangan dan juga gangguan. Jadi kalau misalkan iman kita itu kuat, meskipun diuji bagaimanapun itu, insya Allah bakal punya iman yang kuat. Kenapa? Kita belajar tentang ilmu teologi, yaitu ilmu ketuhanan. How to stay strengthen in Indonesia? Apa itu artinya strengthen? Memperkuat. Strong itu apa strong? Kuat. Strengthen berarti memperkuat. Defend apa artinya defend? Mempertahankan keyakinan orang muslim dari from various attack and doubt, dari berbagai macam serangan dan apa doubt itu? Dan ancaman.
ya dan keraguan gitu ya. The next English lesson, rejecting different belief. Apa itu artinya? Menolak ajaran-ajaran yang sesat. Theology help Muslim to recognize and reject beliefs that deviate from Islamic teaching. Apa itu artinya? Teologi membantu orang Islam untuk mengenal dan juga menolak ajaran-ajaran yang sesat dari ajaran-ajaran Islam. Salah satu contohnya, mungkin Anda pernah melihat ya, Anda pernah melihat di YouTube nggak? Orang sholat sambil joget-joget, ada nggak di sini? Ya, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Maka itu termasuk kepada ajaran-ajaran yang sesat. Jadi jangan kita ikuti ajaran-ajaran yang seperti itu. Ya. Ini salah satu contohnya, misalkan jika ada seseorang sholat mengambil Al-Quran kayak gitu, bila Quran sambil sholat kayak gitu, tidak boleh ya, tidak boleh. Hal semacam itu apa? Tidak diperbolehkan di dalam sholat. Kenapa bisa demikian? Sholat itu harus khusyuk, ya. Kenapa? Karena kita apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu apa? Kita harus meninggalkan suatu ajaran-ajaran yang bisa apa? Menyesatkan ya. Dari ajaran Islam. Ya, salah satu contohnya apa? Percaya kepada hal-hal yang berjimat. Ya. Salah satu contohnya misalkan apa di situ? Punya jimat yang diyakini punya kesaktian. Syirik enggak seperti itu? Syirik. Salah satu apa? Bentuk dari menyekutukan Allah Subhanahu. Maka syirik itu dosa besar kan ya? Maka kita harus apa? Meninggalkan syirik yang merupakan apa? Dosa besar. Dan termasuk kepada apa di situ? Ajaran-ajaran yang sesat. Dan harus kita tinggalkan hal semacam itu. Inviting people to know God rationally. Apa artinya? Mengajak seseorang untuk mengetahui Tuhan secara rasional. Apa itu rasional di sini? Secara masuk akal. Ini salah satu contohnya. Kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya alam. Kenapa bisa demikian? Karena ada alam. Karena alam itu diciptakan. Dan itu merupakan apa? Makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada makhluk pasti ada kholik. Siapa itu kholik? Pencipta yang menciptakan makhluk tersebut. Oleh sebab itu apa di situ kita mengajak kepada orang lain apa di situ untuk bisa mengenal Tuhan secara rasional. Coba rasional itu apa? What is the definition of rasional in Indonesia? Apa itu rasional? Masuk akal. Jadi rasional itu artinya masuk akal. Theology provides a rational approach to understanding and knowing God through. Silakan diterjemahkan. Ilmu kalam itu memberikan sebuah pendekatan rasional untuk memahami dan juga mengetahui tentang Tuhan. Melalui apa di situ? Coba. Through convincing evidence and argument. Apa artinya? Melalui bukti-bukti dan dalil-dalil yang meyakinkan. Banyak sekali bukti-bukti yang nampak di hadapan kita. Itu ya. Strengthening and saving faith. Apa itu artinya? Memperkuat dan menyelamatkan keimanan. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang ilmu teologi, tentang ilmu ketuhanan, maka apa di situ? Can strengthen and save faith. Apa itu artinya? Memperkuat dan juga menyelamatkan keimanan. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya
serangan. Apa itu serangan dalam bahasa Inggris? Attack and drop. Apa itu? Serangan dan juga kalau drop itu apa deh? Coba drop apa tadi? Ya. How to see drop in Indonesia? Apa itu artinya drop? Coba siapa yang tahu artinya drop apa tadi? Keraguan. Jadi karena kita dengan belajar ilmu tentang kalam apa di situ meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya silakan diterjemahkan dulu source of kalam science. Apa itu artinya? Sumber-sumber dari ilmu kalam. Yang pertama di situ Al-Qur'an, the Holy Book of Islam, which is the main source of Islamic knowledge and teaching. Apa artinya? Kitab suci Al-Qur'an itu ya. Jadi Al-Qur'an itu merupakan apa? Sumber utama dari ajaran Islamic knowledge. Apa artinya? Ilmu Islam. Main source of Islamic knowledge. Sumber utama dari ilmu Islam. Apa itu? Al-Qur'an. And teaching. Apa teaching? Ajaran. Terus sumber ilmu kalam yang kedua apa di situ? Hadis. Apa yang dimaksud dengan hadis? The word, deeds, and takiron of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which become the source of Islamic teaching after the Quran. Apa artinya di situ? Sabda, perbuatan dan juga persetujuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Jadi karena segala sesuatu yang menjadi sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga apa perbuatannya dan juga takiron. Apa itu takiron tadi? Persetujuan atau ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka termasuk kepada hadis. Terus yang ketiga, sumber ilmu kalam yang ketiga apa di situ? Deep human thinking. Apa itu? Pemikiran yang mendalam manusia. Kalam science also involves human thinking and reasoning in understanding and explaining divine matters. Apa itu artinya? Ilmu kalam juga memberikan peneraran kepada manusia dan juga apa? Alasan di dalam memahami dan juga menjelaskan masalah ketuhanan. Jadi kalau misalkan ada suatu pemikiran yang mendalam ya, yang berkaitan dengan apa di situ? Persoalan ilmu ketuhanan, maka termasuk kepada apa itu? Sumber ilmu kalam. Yang ketiga. Terus yang keempat apa di situ? Sudah ya, berarti yang ketiga itu cuma ya. Terus yang keempat, scope of the discussion of kalam science. Apa itu artinya? Bidang-bidang ya, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Yang pertama apa? Ilahiyat. Apa itu tentang ilahiyat? Everything relate to Allah Subhanahu wa taala including his form, characteristic and action. Apa itu artinya? Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam apa? Wujudnya dan juga sifat-sifatnya dan perbuatan. Jadi di sini ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk apa di situ? Wujudnya dan juga sifat-sifatnya dan juga perbuatannya, maka termasuk kepada ilahi. Ilahi itu apa?
Ilahi itu apa? Tuhan, Tuhanku. Makanya termasuk kepada ilahiyat. Terus yang kedua, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam yang kedua apa di situ? Apostel. Apa itu apostel? Rasul. Di sini maksudnya apa di situ? Everything relate to the apostle and prophethood. Apa itu artinya? Segala sesuatu yang berhubungan dengan para rasul dan juga ya. Jadi ada rasul dan juga ada nabi. Kalau rasul itu artinya coba. Rasul itu artinya utusan. Rasulullah berarti apa di situ? Utusan Allah Subhanahu. Ada rasul dan juga ada nabi. Terus yang selanjutnya ruang lingkup ilmu kalam yang selanjutnya apa di situ? Hereafter. Apa itu hereafter? Tentang akhir. Everything relate to life after death. The end of days and reckoning. Apa itu artinya? Segala sesuatu yang berhubungan dengan hari kiamat dan hari akhir dan juga apa? Reckoning apa tadi? Perhitungan. Jadi karena hereafter itu tentang akhir. Coba akhirat itu apa? Di sana. Ada yang namanya perhitungan amal ya. Ada yang namanya surga dan juga neraka. Ada yang namanya alam mahsyar ya. Seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu apa di situ termasuk kepada hari akhirat. Hereafter istilahnya. Terus yang selanjutnya apa di situ? Creed. Apa creed di situ? Akidah. Apa itu akidah? Everything relate to faith. Apa artinya? Segala sesuatu yang berhubungan dengan keimanan Islamic creed. Islamic creed apa? Akidah is Islam. And the main teaching of religion. Apa itu artinya? Ajaran pokok agama. Terus selanjutnya importance of kalam science. Apa itu artinya? Pentingnya ilmu kalam. Jadi kita belajar tentang ilmu kalam itu karena sangat bermanfaat sekali bagi kita ya. Salah satu contohnya apa di situ pentingnya? Strengthening and defending faith. Apa itu artinya? Memperkuat dan juga mempertahankan keimanan. Terus selanjutnya apa di situ? The science of kalam is very important because it helps Muslim to understand and strengthen Islamic belief. Apa itu artinya? Ilmu kalam itu sangat penting. Karena mengapa? Karena membantu orang Islam untuk memahami dan juga memperkuat keyakinan tentang Islam itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang ilmu kalam, banyak sekali benefit yang kita akan dapatkan kalau misalkan kita belajar tentang ilmu kalam. As well as defend religious teaching from various attack and doubt. Apa itu artinya? Seperti apa? Mempertahankan ajaran agama, terus dari berbagai macam serangan dan juga keraguan. Jadi bagi seseorang yang masih meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan ya, tentang ilmu kalam, maka kita harus belajar apa? Tentang ilmu teologi, tentang ilmu kalam itu sendiri. Supaya apa di situ? We can get strengthen and defend faith. Kita akan mendapatkan ada juga memperkuat tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya the next, by studying theology. Apa itu artinya? Dengan belajar tentang ilmu kalam, Muslims can have
a deeper understanding of divinity. Apa itu artinya? Orang Islam itu bisa mengetahui tentang pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu ketuhanan. Profesi, apa itu profesi? Kenabian and Islamic teaching, dan ajaran-ajaran Islam. And can become stronger in facing the various challenge and trial that exist in the midst of life. Apa itu artinya? Ya, dan bisa menjadi orang yang lebih kuat dalam apa? Di situ menghadapi berbagai macam tantangan dan juga cobaan yang ada ya di tengah kehidupan. How to say made of life in Indonesia? Apa itu artinya? Di tengah kehidupan. How to say challenge in Indonesia? Apa itu? Tantangan. Jadi karena setiap muslim itu yang menjalani kehidupan itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara memperkuatnya? How to strength faith. Dengan we can study of theology. Coba diartikan apa artinya? We can study of theology. Apa artinya? Kita bisa belajar tentang ilmu kalam. Jadi seperti itu ya. Dengan kita belajar tentang ilmu kalam, maka kita bisa apa? Memperkuat iman kita dan juga apa? Bisa mempertahankan keimanan kita from various attack. Ya, dari berbagai macam serangan dan juga keraguan. Seperti itu ya. Silakan tanya jawab dengan saya menggunakan bahasa Inggris, kemudian apa? Ditranslate ke bahasa Indonesia. Please explain to me about the definition of theology. Yuk, silakan jelaskan kepada saya tentang ilmu kalam itu apa? Please use English language and translate to Indonesia. Terus ya, terjemahkan. Please translate to Indonesia. Ya, itu ya. The next question. Pertanyaan yang selanjutnya. Please explain to me about the source of science theology. Source of science theology. Apa itu? Jelaskan kepada saya tentang sumber-sumber dari ilmu kalam. Yuk, sumber-sumbernya apa saja? The first, yang pertama, Al-Quran. The second, the third. Please use English language. Deep human thinking. Ya, gitu ya. Jadi ada 3 sumber ajaran dari ilmu kalam. Please explain to us about the scope of discussion of kalam science. Scope. Yuk. Jelaskan pada saya ruang lingkup pembahasan tentang ilmu kalam. Apa saja itu? The first, ilah. The second, apostle. The third, here, thereafter. The fourth, the fifth. Nah, jadi kayak gitu ya. Please explain to me about the ilahiyat. Jelaskan kepada saya ilahiyat itu apa? Please use English language and translate to Indonesia. Nah, terjemahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, terus perbuatannya. Please explain to me
about the apostles. What is the apostle? Please translate to Indonesia. Ya, berhubungan dengan para rasul dan juga kenabian. Itu ya. Jadi itu scope of discussion of kalam science. Okay. The next question for you, for student. This question. Okay. Please mention about the importance of theology. Sebutkan tentang pentingnya belajar ilmu teologi. Apa pentingnya? Coba pentingnya apa tadi? Terus strengthen, terus Islamic belief. Apa itu artinya? Seperti itu ya. How to say from virus attack and doubt in Indonesia? Apa itu artinya? From various attack and doubt, dari berbagai macam serangan dan keraguan. Jadi seperti itu ya. How to say, entar dulu ya. How to say ajaran sesat in English. Ya. Ya, apa? Coba bahasa Inggrisnya ajaran sesat itu apa? Coba. Yuk. Cari dulu apa itu ajaran? Coba cari. Coba. Ya, terus cari dulu ya. Saya tunggu. Belief defeat ya? Ya, belief defeat. Apa itu artinya? Ya, ajaran-ajaran sesat gitu ya. Jadi itu bahasa Inggrisnya ya. Ya. Please explain to me about the hereafter. Jelaskan kepada saya tentang akhirat itu apa? Ya. Please use English language and translate to Indonesia. Yuk. And silakan diterjemahkan. Segala sesuatu yang berhubungan hari akhir dan perhitungan ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan setelah kematian. Berarti apa di situ? Iya. Akhir. Nah, seperti itu ya. Kita dulu ya. Coba sekarang pertanyaan yang selanjutnya saya akan membacakan teksnya, kemudian tebak itu apa ya. Saya menggunakan bahasa Inggris, nanti jawab bahasa Inggris ya. Entar dulu, saya akan cari dulu. Ya. The words dates and takiran of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which became the source of Islamic teaching after the Quran. What is that? What is that? The words ngata. Dates and takiran of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which became the source of Islamic teaching after the Quran. What is that? Hadis. Ya.
Right ya, right. Terus, the next question. Kalam science also involves human thinking and reasoning in understanding and explaining defined matters. What is that? What is that? Please use English language. Hah? Deep human thinking. Jadi mau aku bahasa Inggris, jelaskan bahasa Inggris. The next question. I will read the explanation. You answer the topic. Ya. Jelasake mengko definisinya, kemudian menjelasake apa itu topik. Ya. Lagi, silakan please use English language. I will give you about the English question and I do hope you to answer in English. Ya. Saya akan memberikan pertanyaan bahasa Inggris, kemudian dijawabnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Bapak, ya. Study of divinity and all things related to it using rational evidence and convincing argument. What is that? Yo. Theology. What is the meaning of creed? Creed. In Indonesia. Apa itu creed? Yeah. How to say creed in Indonesia? Creed. Islamic creed apa itu? Akidah Islam. Tidak gitu ya. Nah, jadi kita sudah belajar tentang apa di situ? Ilmu teologi atau ilmu tentang kalam yang berbahasa Inggris. Jadi ya. Coba saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Ini satu saja ya. Please mention about the main of benefit that we study about theology. Sebutkan salah satu manfaat dari kita belajar tentang ilmu kalam. Apa itu satu? Ya manfaatnya, pentingnya ilmu kalam apa? Please use English language. Ayo siapa? Yuk. Ya, kita belajar tentang ilmu kalam itu pentingnya apa? Please use English language and translate to Indonesia. Ya, terjemahkan apa di situ? Memahami dan memperkuat akidah Islam. Seperti itu ya. Kita dulu ya. How to say trials in Indonesia? Apa itu trials? Dalam menjalani kehidupan kita pasti ada yang namanya trials. Apa itu trials? Ujian, trials ya. Dalam menjalani kehidupan pasti kita kita bertemu dengan yang namanya ujian, trial. Itu ya, ujian. Kalau challenge, tantangan. Kalau attack, serangan. Kalau doubt, keraguan ya. Ya. Jadi karena kalau misalkan kita belajar tentang ilmu kalam apa di situ memperkuat yang namanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Mempertahankan keimanan. Tahu tentang iman.
Ya, lebih mendalam lagi. Coba how to say lebih mendalam in English. Lebih mendalam. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya dalam? Dalam. Dan Coba dalam itu apa bahasa Inggrisnya? Deep. Deep. Kalau lebih dalam? Apa Prof? Coba lebih dalam apa? Deeper. Deeper kan? Nah, ini kan ada kan? Coba ini. Muslims can have a deeper understanding of divinity. Muslim bisa memahami lebih mendalam tentang ketuhanan. How to say divinity in Indonesia? Ketuhanan. How to say Islamic teaching in Indonesia? Apa itu Islamic teaching? Ajaran Islam, betul ya. Betul ya. How to say takiran of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu takiran? Persetujuan. Iya, persetujuan. Jadi persetujuan itu termasuk kepada apa di situ? Tentang hadis. How to say hadis? What is the meaning of? What is the definition of hadis in Indonesia? Apa itu hadis? Sabda, ya, perbuatan dan takiran Nabi Muhammad. Ya, itu ya. Itu termasuk kepada hadis ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan besok. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat jasmani dan juga rohani kita dan juga hati kita. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Memberkahi hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Kita jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin, muslimat dan mukminat. Dan kita jangan lupa kita ngirim Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.